Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan cuma mengulang sedikit materi-materi yang telah dipelajari. Jadi ada 6 pelajaran. Pelajaran pertama, Nabi Muhammad SAW panutanku. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Langsung saja kita. Yang pertama ada sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Di sini kita langsung saja. Oke, di sini ada soal. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam dakwahnya. Orang yang percaya diri selalu menghargai diri. Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuannya. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, kita langsung saja lagi. Di sini ada sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nah, itu tadi. Oke, langsung juga kita di sini. Jadi kita ringkas saja ya pembelajarannya. Langsung ke pelajaran kedua. Senangnya belajar surah An-Nasr. Surah An-Nasr termasuk surah dalam Al-Quran. Aku suka membacanya. Aku bangga bisa membaca surah An-Nasr dengan benar. Di sini kita langsung saja membaca surah An-Nasr. Nah, di sini kita bisa mulai dengan membaca bismillah dulu. Kita langsung saja juga di sini karena juga nanti akan ada ayatnya juga. Nah, di sini kita langsung juga ke materi yang lain. Oke. Di sini ada menghafal surah An-Nasr. Mengapa kita harus menghafal surah An-Nasr? Hafalan surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surah An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Nah, situ ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menghafal surah An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan atau membacanya secara berulang per ayat hingga hafal. Atau mendengarkan pelafalan teman, bisa juga mau melalui rekaman. Nah, di sini. Di sini ada surah An-Nasr dan juga artinya. Kita baca terlebih dahulu. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Nah, itu. Kita lanjut di sini. Langsung di sini kita juga pernah menulis surah An-Nasr. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, di sini deh pesan surat An-Nasr. Jadi pesan-pesan yang ada dalam surah An-Nasr. Oke. Yang pertama, surah An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Qur'an. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. An-Nasr diambil dari kata nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok surah An-Nasr adalah satu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Nomor 2, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, ya. Oke, kita lanjut saja langsung di sini. Ini ada ayo berlatih. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Qur'an. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Pertolongan Allah akan datang. Islam akan mendapat kejayaan. Nah, kalau kita sudah membaca, maka akan gampang menjawab soal-soalnya tadi. Oke, kita lanjut pelajaran ketiga, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberi karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Nah. Oke, langsung di sini Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Nah, jadi berbeda. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita satu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, tidak boleh menghambakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. 4, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus memperbanyak zikir ya. Nah, di sini juga ada ayo berlatih. Nomor 1, Allah Maha Esa artinya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib kita sembah.
kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Nah, itu tadi jawabannya sudah langsung dibacakan. Di sini kita masuk kepada Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Nah, arti dari Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada semua makhluknya. Nah, bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi adalah satu, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Dua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Tiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Empat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, oke, kita langsung saja lagi. Nah, di sini ada soal menjodohkan. Al-Wahhab di sini panahnya mengarah Allah Maha Pemberi. Nomor 2, niat memberi sesuatu itu harus ikhlas. Jawabannya panahnya diarahkan ke ikhlas. Selalu memberi itu perbuatan terpuji. Nah, jadi panahnya nomor 3 ke perbuatan terpuji. Nomor 4, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus bersyukur. Jawabannya langsung panahnya nomor 4 ke bersyukur. Nomor 5, pemberi karunia. Siapa pemberi karunia? Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung lagi. Di sini kita masuk ke pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, di sini bagaimana perilaku terpuji? Salah satunya di sini kita akan bahas, yaitu tanggung jawab. Oke. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini tanggung jawab terhadap Allah ya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Nah, ini contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua, antara lain berbakti, taat, patuh dan bersikap santun terhadap orang tua. Di sini kita lanjut tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah dan alam sekitar. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, itu arti dari tanggung jawab. Oke, kita langsung lagi. Ringkas saja ya. Di sini ada ayo berlatih. Nah, tanggung jawab artinya
bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Selanjutnya, nomor 2, perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, menjaga kebersihan lingkungan, rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itu. Sudah, kita lanjut. Di sini ada tawadu. Tawadu berarti rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati, rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Nah, itu ya. Kita langsung saja di sini. Ada ayo berlatih lagi di sini. Satu, tawadu artinya merendahkan, rendah hati. Nah, jadi tawadu artinya rendah hati. Orang yang tawadu tidak sombong atas kelebihannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Orang yang tawadu selalu sungguh-sungguh menjauhi perilaku sombong. Nah, jadi harus menjauhi perilaku sombong. Orang yang tawadu berbuat kebaikan tidak ingin diketahui orang lain. Nah, ya. Oke, kita lanjut di sini. Lanjut saja. Peduli. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, peduli ya kan. Contohnya kita kalau ada korban bencana bisa dengan memberi sumbangan. Oke. Di sini ada latihan. Peduli artinya memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, ya. Lanjut kita cepat saja.
Salat kewajibanku. Nah, di sini kita akan membahas tentang salat. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada waktunya ya kan, 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, inti ibadah salat. Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sini sudah terbiasakah kita melaksanakan salat 5 waktu? Nah, di mana kita bisa melaksanakan salat waktu ya? Itu banyak tempatnya, bisa di rumah, di mushola, masjid. Nah, itu ya. Oke. Kita lanjut saja. Di sini ada ayo berlatih. Kata salat artinya doa. Pengertian salat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang pertama diperhitungkan pada hari kiamat. Oke, kita lanjut. Hikmah melaksanakan salat. Salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat bagi jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat diantaranya sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Disiplin waktu. 3. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, praktek sholat ya kan. Nah, di sini pertama berdiri tegak menghadap kiblat, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, meletakkan tangan di antara pusar dan dada, rukuh sambil membaca Allahu Akbar, i'tidal sambil membaca samiallahu liman hamidah, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Oke, ini juga kita sudah mempraktekannya ya kan, kemarin di mushola sekolah kita praktek langsung sholat, melatih bagaimana gerakan sholat yang benar. Oke, lanjut saja kita. Di sini juga ada soal, akan di sini sudah kita kerjakan kemarin. Nah, hidup bersih di sini terbiasa menjaga hidup bersih. Hidup tertib dan teratur. Nah, di sini terbiasa menjaga hidup tertib dan teratur. Disiplin waktu, terbiasa menggunakan waktu secara disiplin. Takut karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin sholat selalu takut melakukan dosa. Hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat hatinya tenang dan hidupnya tentram. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Selalu sholat berjamaah.
dan memiliki semangat persaudaraan. Nah, jadi membina kebersamaan tadi jawabannya selalu sholat berjamaah dan memiliki semangat persaudaraan. Oke, kita lanjut di sini. Yang keenam ya, sudah pelajaran yang keenam. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya, ya kan? Jadi Nabi itu diutus agar menjadi teladan. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kita. Oke. Di sini kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Ringkas saja ya, inti-intinya saja di sini. Kita semalam atau kemarin pembelajaran yang kemarin itu telah mencatat inti-inti dari kisah Nabi Yusuf ini. Dari Nabi Yusuf alaihissalam itu bermimpi. Di sini Nabi Yusuf bermimpi tentang apa? Nabi Yusuf di sini diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yusuf juga mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan saudara lainnya. Oke. Di sini Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Nah, dan di sini juga ada cerita ya kan, diajak bermain untuk dicelakai, diselamatkan saudagar, mimpi raja. Jadi raja kemarin bermimpi dan minta tafsir kepada mimpinya itu kepada Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf menduduki jabatan ya kan, memiliki jabatan. Bunyamin ini salah satu saudara Nabi Yusuf datang ke istana ya kan. Jadi Nabi Yusuf itu tinggal di istana setelah dipercaya menjadi pejabat. Nah, saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahannya kan. Nah, jadi saudara Nabi Yusuf yang telah mencelakakan tadi menyadari kesalahannya. Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya ya kan. Nah, sudah bersatu lagi dengan saudara-saudaranya. Oke, kita untuk memperdalam lagi tadi melalui latihan ini. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud. Nabi Yusuf alaihissalam, ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam, meninggal ketika beliau berusia 2 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nah, selanjutnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, sini ada Nabi kisah. Jadi Nabi Shu'aib ini berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an. Jadi tadi sukunya suku Madian, tinggal di daerah Ma'an di pinggiran negeri Syam. Kalau tidak salah negeri Syria ya kan. Nah, dikenal dengan negeri Syria. Kaum Madian ini kebanyakan bekerja sebagai pedagang ya kan, karena kota mereka itu tempat persinggahan rombongan atau kafilah dagang. Nah, jadi apa yang terjadi kepada kaum Madian ini? Mereka itu sering berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Nah, di sana Nabi Shu'aib menyampaikan dakwahnya tetapi tidak diterima oleh suku Madian tadi. Di sini ada latihan. Yang pertama, di sini Nabi
Shu'aib berasal dari suku Madian. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah berhala. Nabi Shu'aib alaihissalam menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja ya yang Bapak sampaikan. Ya, yang dapat saya sampaikan ringkasan dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 6 ya kan, yang sebenarnya telah kita pelajari, dan ini cuma untuk mengulang saja. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.